Nah, saya bisa lihat dari mana? Lihatnya ke sini aja. Oh, lihatnya ke sini. Ini mah buat nanti siapa tahu jadi tayangan. Mengikuti kata doang sekarang. Tuh ini tanpa ini ya. Malah langsung ke live. Terus kemana? Channel Gerbobol masuk. Sekarang ngikutinya kata doang. Iya, Nana ngikuti. Ini tadi. Emang berapa menit lagi? Udah tadi sempet pas kakak sholat ya connect. Kemarin kopiin dia mulu. Makan setiap kopi itu di mana belinya? Itu pas belokan. Dia juga berhenti live-nya. Halo semuanya. Pak Guru, ini pajak mau dinaikin maksudnya gimana? Ya, saya sudah membahasnya dan akan tetap dibahas lagi. Jadi intinya soal pajak itu, boleh. Assalamualaikum, boleh bertanya, boleh. Pak Guru, mohon doanya, kami sedang mengembangkan aplikasi search engine khusus Islam. Wah, luar biasa, sama saya juga lagi mengembangkan AI. Nantilah kejutan ya di awal 2025. Insya Allah saya juga lagi bikin AI bareng-bareng untuk ya kayak ChatGPT tapi khusus Islam, pertanyaan-pertanyaan khusus Islam gitu. Kayak meta WhatsApp? Enggak, lebih keren lagi. Lebih keren. Ini nanti bahkan ada hologramnya nanti. Keren kan? Maaf saya telat Pak, hujan deras. Hujan deras. Wah, hoax itu, di sini tidak hujan deras ya. Pak, invest kripto juga? Belum, saya belum invest kripto. Nanti saya lagi banyak pikiran. Ada tukang bakso Pak? Ya, kok tahu sih? Terdengar ya? Intel. Hukum jual beli Al-Quran gimana? Al-Quran itu nggak boleh diperjualbelikan. Yang boleh itu mushafnya. Kalau Qurannya mah tidak boleh. Baru saja mendapat lencana 3, apa itu teh? Ada orang yang ngasih hadiah, gift. Oh gitu? Iya, terima kasih loh padahal mah. Oh, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Ini saya lagi nunggu orangnya. Iya, nunggu. Apa yang dicari pendidikan Indonesia dengan Pak Guru? Perbedaan mushaf Al-Quran dan Al-Quran itu apa? Ya mushaf tuh ininya yang lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran Quran tuh disebutnya mushaf. Jadi ya Quran itunya ya silahkan diperjualbelikan. Pak, pakai parfum apa? Tidak pernah seumur-umur. Karena saya tuh penciumannya agak menyebalkan. Jadi terlalu sensodyne penciuman saya tuh. Jadi, kan yang mencium orang lain. Enggak, kan kecium sama saya sendiri juga nyegak gitu. Bahkan istri saya juga, saya tuh tidak mau, suka komplain kalau istri saya pakai parfum atau hand body atau yang semacam itu tuh. Karena iya, lebih penting pendidikan. Apa? Pak Guru diet ya? Iya, betul. Diet tuh. Ya. Pak Guru, kok Tuhan Maha bisa? Ini apa ini? Lanjut. Pak Guru, apakah dosa termasuk dari takdir? Iya, termasuk. Dipin dulu yang dijawab, jadi nanti jawab apa. Pak Guru, dalam Islam apakah orang... langsung kelewat ya. Pak Guru, tanggapannya tentang... Yang tadi kemana sih? Hukum yang pantas untuk orang yang korupsi 300 triliun. Itu sebenarnya bukan korupsi 300 triliun. Itu korupsi yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun. Dan yang ditangkap kemarin dijatuhi hukuman itu yang 6,5 tahun itu banyak yang komplain harusnya hukuman mati. Enggak. Menurut saya tidak begitu. Karena orang yang kemarin dihukum itu adalah operatornya saja. Yang pelaku sebenarnya tidak pernah disidang, tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diperlihatkan. Coba bayangkan kalau misalkan ada sebuah pertambangan, ada perusahaan, kemudian mereka korupsi, tapi yang ditangkapnya itu adalah kalangan bawahnya, gitu, operatornya. Ya kan sebenarnya gitu. Tapi yang bikin kesel highlightnya tuh bahwa dia tuh
hukuman 6,5 tahun penjara tuh karena Berperilaku baik, adab di persidangan baik. iya gitu, selalu begitu, punya keluarga. Penjahat lain juga punya keluarga kadang. Iya. Tapi Ya itu ya pertimbangan hakim lah. Mungkin karena mengira bahwa hakim juga merasa bahwa kan saya baik dan saya juga punya keluarga. Jadi saya juga kalau dapat hukuman harusnya diperingan karena alasan yang sama gitu. Mungkin berempati. Pak Guru, jika kita manusia memiliki takdir bawaan seperti hidup dan mati, kenapa bundir dianggap dosa? Bundir dianggap dosa itu karena itu adalah perilaku yang membunuh diri kita sendiri gitu. Jadi si kitanya teh, jadi gini nih, kita tuh ngebunuh aja udah dosa, apalagi ngebunuh dan dosa dan nggak bisa tobat. Nah jadi susah kan kalau ngebunuh orang colok-colok mati, terus kitanya besoknya tobat ya bisa aja diampuni. Tapi kalau bunuh diri, nggak bisa tobat gitu. Nah tapi kan itu kalau takdir kematian itu sudah jadi takdir. Kita tuh gak bisa mengklaim soal apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Gitu. Jadi urusan takdir, urusan hidup dan mati dan sebagainya, anggaplah bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Nah karena itu adalah perbuatan Tuhan, maka ya jangan kita klaim, jangan sama manusia diklaim bahwa itu adalah takdir atau bukan. Itu mah ya udah aja salah kita sendiri gitu. Bang, woi. Udah gitu doang nanyanya. Pak Guru bahas tentang Irwan Prasetyo, baru aja bikin videonya yang loh kok bisa. Oh iya. Baru nanti akan tayang jam Ya, 7. Kang Irwan Prasetyo itu orang yang saya hormati dan konten-kontennya juga sangat edukasi, tetapi beliau rela untuk meninggalkan pekerjaannya yang sudah mapan dan bagus di luar negeri untuk bisa mengabdi di Indonesia karena sponsor dari pemerintah. Maka dalam hal ini juga mungkin beliau itu pro terhadap pemerintah dan PPN naik 12%. Ya kita hargai, tetapi kita berbeda pendapat dalam hal itu. Begitu. Oh, ini Pak Guru lagi live gak? Bentar Kak. Nih. Halo. Ini yang Halo, mau ya gimana Kang? Ya, gimana ini ya nak? Tinggal klik aja katanya. Oh, link yang dikirim lewat WhatsApp. Diklik aja. Ini saya kirimin ke WA Pak Guru. Oh, Tapi masuk ke cuma checklist satu. Oh, pembaruan berarti ya coba kita ulangi lagi. Soalnya tadi udah berhasil, terus pas orang sananya nggak malah matiin live-nya. iya. Ya udah ini kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Ya padahal udah kita undang juga. Ya kita coba lagi aja ya. Tunggu. Teman-teman kita matikan dulu ya. Kita mau coba collab dengan Ya, baraya yang tadi. punten ya. Ini uji coba. Jadi mungkin kalau misalkan ini peminatnya banyak ya. Banyak, Berapa ini- orang ini? Sudah 3.800. Oh, 3.800. Banyak berarti itu. Iya, Banyakan mana sama yang tadi? tadi 20.000. Tadi 20.000. Sekarang Ini 3.800. oh di malah menit sedikit kesekian. sekali. Oh iya iya. Ya, sudah kita pamit dulu ya karena kita mau live. Iya, pamit semenit nanti akan live lagi. Pamit semenit nanti live lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, hit satu dia. Kakak kalau nanti mana kalau suka ngeliat live-nya si Felix Ustaz Felix. bukan Ustaz Felix ya, Felix Suhendi yang Sip. Gitu atuh Ini sudah live ya. Udah live. Ya Kak, sudah siap ini. Yuk. Langsung aja Pak Guru. Siap. Ya, langsung apa yang harus saya katakan? live-nya Waduh, jadwalnya sibuk sekali Pak Guru. Oke Pak Guru, ini punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa langsung bertanya ke Pak Guru terkait kurikulum pendidikan Indonesia. Jadi latar belakangnya gini Pak Guru, kan ganti pemerintahan itu selalu ganti kurikulum gitu Pak Guru, dari KTSP, K13 hingga kurikulum merdeka. Apakah ganti kurikulum itu kebijakan yang efektif Pak Guru untuk pendidikan Indonesia? Ganti kurikulum itu bukan efektif atau tidak, tetapi sebuah kewajiban. Karena ganti kurikulum itu berarti ketika zaman berubah, zaman berkembang, masa kurikulumnya sama? Kan harusnya mengikuti perkembangan zaman. Yang jadi masalah itu adalah bahwa perubahan kurikulum di Indonesia itu cenderung tidak berkesinambungan, cenderung tidak nyambung, dan cenderung untuk bongkar pasang.
Jadi kita sudah sampai sini, jatuh lagi, mulai dari awal lagi. Guru-guru bingung bikin pelatihan lagi karena dulu tidak diajarin yang begini, sekarang jadi mulai begitu gitu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan perubahan kurikulum, karena itu adalah sebuah keniscayaan untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara kurikulum itu berubah. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah bahwa perubahan kurikulum itu cenderung hanya sekedar formalitas saja. Cenderung hanya beban administrasi yang berubah. Sedangkan kalau mengajar, coba waktu kecil, dari kita kecil sampai kita dewasa, guru ngajar cara itu-itu saja. Padahal kurikulum gonta-ganti, tapi kok ngajarnya begitu saja. Karena kita itu cenderung apa-apa itu formalitas, ngikutin aja yang nanti aturannya gini, ikut gini, tapi dalam catatan. Ngikutin gitu, yaitu ikutan gitu, tapi administrasinya. Sedangkan bagaimana esensi dari perubahan kurikulum itu sama sekali tidak bisa diperbaiki. Itu. Makanya guru ngajar 30 tahun, ya itu aja materinya tuh itu aja gitu kan. Kita banyak yang menemukan seperti itu gitu. Nah, itulah masalah di kurikulum kita. Kemudian masalah yang ketiga dari perubahan kurikulum itu seringkali tidak perubahan kurikulum itu tidak relevan untuk perkembangan zaman. Jadi misalkan sekarang itu kan era digitalisasi sekarang itu. Jadi ke depan itu kita memang harus digitalisasi terhadap hal apapun. Tapi kurikulum kita nggak menyentuh digitalisasi. Bahkan banyak di antara sekolah-sekolah dan guru-guru yang tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan budaya handphone, budaya ponsel, kan gitu. Nah, misalkan ginilah pertanyaan yang paling sederhananya gini. Ruang kelas kita itu sudah lama pindah. Sejak 5 tahun yang lalu itu ruang kelas itu udah pindah dari ruang kotak yang diisi oleh banyak teman-teman pindah ke handphone. Jadi kalau misalkan anak-anak sekarang ditanya informasi mana yang mereka dapatkan lebih banyak dari guru atau dari Google atau dari YouTube atau dari TikTok, maka mereka pasti akan menjawab kompak bahwa informasi yang mereka dapatkan dari Google, dari TikTok, dari YouTube itu lebih banyak daripada informasi yang diberikan guru mereka di kelas. Gitu kan? Nah, karena begitu itu, karena memang demikian itulah makanya ketika ada perubahan radikal seperti itu, kurikulum justru malah pindahnya itu hanya di situ-situ aja. Di ruang kelas lagi. Kita udah pindah ke dunia digital, tapi kurikulum fokusnya itu adalah gimana caranya agar kurikulum itu membaik. Tetapi membaiknya itu bagaimana tidak dikaitkan dengan realitas. Gitu. Nah, itu adalah 3 masalah dari perubahan kurikulum. Perubahannya nggak jadi masalah, tapi apakah dia relevan, kemudian apakah itu hanya sekedar formalitas saja, atau itu sebenarnya justru malah mengingkari dari perkembangan zaman itu. Terkait ini Pak Guru, kurikulum berubah ya dari pemerintah ke pemerintah. Dan kita tahu sendiri kurikulum yang berubah itu cenderung lebih ke tadi ya, di kelas tadi. Untuk yang di bagian digital itu tidak kalau saya melihat belum terfokuskan gitu. Bahkan belum ada pembelajaran terkait penggunaan platform-platform yang ada ini secara sehat gitu. Sehingga kebanyakan anak-anak sekolah peserta didik itu ketika dia menggunakan platform yang ada tadi itu cenderung mengikuti algoritma Pak Guru. Dia senang apa terus kemudian yang munculnya itu. Terus seperti itu terus. Sementara orang tua di era ini itu kebanyakan mereka tidak mampu untuk mengontrol anaknya Pak Guru. Bagaimana tanggapan Pak Guru terkait hal itu? Betul, bukan hanya orang tua, guru juga di sekolah tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengatur anak-anak. Banyak di antara guru-guru kita, banyak di antara orang tua kita yang gagal untuk beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital. Dan dunia digital itu kan sekarang memang kapitalis, jadi maksudnya mereka memang pengen ditonton. Karena mereka pengen ditonton, maka mereka menciptakan algoritma yang secara sengaja membuat otak manusia itu adiktif terhadap tayangan-tayangan media sosial. Nah, itu masalah. Tapi ada nggak kebijakan dari pemerintah kita, dari kurikulum kita yang terkait dengan memahami algoritma di media sosial gitu? Tidak ada. Ya itulah poin dari jawaban saya tadi itu, bahwa kita tuh tidak beranjak dari
perubahan radikal. Jadi kita tuh mikirnya terus aja kurikulum gimana ya berubah, kurikulum gimana ya berubah. Enggak, kelasnya sekarang udah pindah. Kalau kelasnya udah pindah, kita tuh berpikir bagaimana caranya agar misalkan sekolah bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia digital, dengan perkembangan dunia media sosial, dengan perkembangan arus informasi dan sebagainya yang harus berkembang tuh itu kan. Tapi yang kita pikirkan itu balik lagi tentang apakah administrasi harus dibebankan kepada guru atau tidak, apakah nanti harus menjalankan proyek atau tidak gitu. Ya hal-hal yang semacam itu yang tidak relevan gitu. Nah, sekarang jujur saja di seluruh dunia tidak ada satupun bangsa di dunia yang bisa bertahan dari perkembangan ponsel. Gak ada. Bahkan di negara-negara yang sangat maju sekalipun, mereka relatif mengambil tindakan ekstrim daripada tindakan yang benar-benar bijak gitu. Jadi misalkan Finlandia dianggap sebagai salah satu negara paling maju pendidikannya. Tapi ketika berhadapan dengan handphone, mereka memutuskan untuk ya sudah di ruang kelas tidak boleh bawa handphone gitu. Itu kan sekarang lagi mau disahkan undang-undangnya gitu. Jadi bayangkan di sebuah negara yang sangat liberal pun pada akhirnya mereka tidak bisa beradaptasi dan justru malah ngambil tindakan yang non demokratis karena mereka berhadapan dengan tantangan yang sebenarnya sangat-sangat ekstrim, yaitu ponsel. Nah, di Finlandia seperti itu. Kemudian di Australia kemarin juga sudah disahkan undang-undang bahwa anak-anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki media sosial. Nah, tapi kan sebenarnya mereka jelas memiliki regulasi, walaupun mereka tidak bisa beradaptasi, mereka memiliki regulasi gitu ya, walaupun ekstrim gitu. Di Cina misalkan penggunaan media sosial hanya dibatasi sekali. Misalkan TikTok hanya untuk 40 menit gitu, sisanya tidak boleh dan sebagainya. Nah, tapi intinya ada upaya dari mereka itu memang untuk berusaha beradaptasi. Gagal tapi mereka bisa. Nah, kita gak kepikiran di situ. Perubahan kurikulum nggak kepikiran soal itu, kemudian nanti penyediaan guru-guru nggak kepikiran soal itu, calon-calon guru dididik juga tidak dengan cara seperti ini. Coba datang ke universitas-universitas yang mencetak para guru gitu. Coba lihat apa yang diajarkan. Ada nggak kaitannya dengan digitalisasi? Ada nggak kaitannya dengan dunia media sosial dan sebagainya? Nggak ada. Artinya kita nggak beradaptasi terhadap hal itu gitu. Ya ini tentu saja akan menjadi kontroversial, tapi mari kita menggunakan pendekatan yang sepenuhnya biologis, sepenuhnya fisiologis gitu ya. Jadi misalkan manusia itu sebagai makhluk biologis itu kan fasenya hanya ada dua, anak-anak dan dewasa. Anak-anak berarti dia masih tumbuh berkembang tapi belum siap bereproduksi, dan dewasa berarti dia sudah siap bereproduksi dan tidak lagi bisa tumbuh kembang. Ini sama seperti fase dalam ulat, fase dalam kecebong dan lain sebagainya. Sebenarnya manusia sebagai makhluk biologis itu sama seperti itu. Makanya orang-orang di zaman dulu memang menikah relatif lebih awal. Generasi nenek akang itu nikahnya pasti usia belasan tahun saya duga. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, orang-orang tuh harus bersekolah. Orang harus bersekolah, orang harus meniti karir, orang harus mendapatkan kemandirian finansial dulu, baru nikah dan sebagainya. Nah, ini akhirnya memunculkan adaptasi bahwa manusia itu harus menikah minimal 19 tahun untuk perempuan, 21 tahun untuk laki-laki, kemudian ada peraturan-peraturan seperti itu di mana kesehatan mental, kedewasaan mental juga dibutuhkan sehingga akhirnya manusia itu dinormalkan menikah di atas 20 tahunan. Gitu. Itu Itu yang harus dipahaminya seperti itu. Nah, dari situ akhirnya muncul sebuah jeda, muncul sebuah masalah. Kalau secara fisiologis manusia harus menikah belasan tahun, tetapi secara legal dia harus menikah di usia puluhan tahun, maka harus jadi seperti apa? Nah, misalkan kalau di negara-negara satu tertentu, maka sebaiknya hubungan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan itu dibatasi. Misalkan yang perempuan dihijabi gitu, atau misalkan ada batasan-batasan tertentu agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan di negara barat, kawinnya sudah boleh tapi nikahnya dinantikan, maka mereka mengembangkan sex education, kontrasepsi dan sebagainya. Jadi seksnya bebas tapi nikahnya belakangan. Itu pendekatan di barat. Nah, dua pendekatan itu sebenarnya untuk beberapa hal itu berhasil untuk bisa menekan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya di Indonesia itu eklektik, di Indonesia itu tengah-tengah. Jadi mengambil jarak antara laki-laki dan perempuan juga tidak,
Padahal secara fisiologis mereka tuh sebenarnya sudah diberkahi oleh hawa nafsu dan dorongan seksual untuk melakukan reproduksi. Nah, kalau misalkan yang ngikutin barat juga kita tidak ikut gitu, sungkan gitu. Nah, karena eklektik tengah-tengah yang seperti ini akhirnya terjadi kasus-kasus yang juga lebih buruk daripada di negara-negara barat. Misalkan, kalau misalkan terjadi di negara-negara barat hubungan yang tidak pantas, misalkan seperti itu, orang-orang sudah normal dan tidak membuli, dan akhirnya yaitu dijadikan sebagai sesuatu yang normal gitu. Nah, kalau di Indonesia terjadi seperti itu, dibully. Nah, ini artinya apa? Artinya mental kita tuh gak siap terhadap jeda antara masalah fisiologis dengan masalah legal itu gitu. Kalau misalkan di Arab, misalkan ya, di Arab itu oke, berarti menikah itu di usia puluhan tahun, tetapi sudah dewasa di usia belasan tahun. Jadi bagaimana? Ya udah, laki-laki dan perempuannya dipisah, atau sebisa mungkin mereka itu tidak terlalu akrab dan sebagainya. Itu juga berhasil kan? Nah, di Arab berhasil, di Amerika berhasil, di Cina berhasil, di Indonesia nggak berhasil. Akhirnya apa? Di Indonesia yang pakai hijab iya, tapi hamil di luar nikah juga iya gitu. Karena pendekatan yang eklektik tadi itu gitu. Jadi misalkan kalau di Barat kan berarti maaf ya, sosialisasi kondom itu sudah sejak SMP, bahkan SD kelas 6 itu sudah disosialisasikan kondom, karena pendekatannya adalah seperti itu. Pendekatannya ya sudah, seks boleh sebelum nikah, tetapi nanti nikahnya harus sudah begini dan begitu, berarti harus ada pengaman dan sebagainya. Kalau misalkan di Timur Tengah, ya jangan, berarti dijarakin. Nah, kalau di Indonesia ya begitulah kejadiannya. Makanya ketika Akang tadi bilang bahwa ada anak di Indonesia yang misalkan melakukan hubungan kemudian hamil di luar nikah dan akhirnya punya bayi, kemudian bayinya dibunuh, orang tuanya tidak tahu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kalau misalkan ketahuan, dia dibully habis-habisan, orang tuanya dipermalukan habis-habisan. Biar tidak terjadi seperti itu, maka dia melakukan pembunuhan. Coba kalau misalkan terjadinya di Arab Saudi, maka tidak akan terjadi hubungan itu. Kalau terjadi di Amerika Serikat, mungkin ada hubungan itu, mungkin hamil si perempuan itu, tapi dia rela aja, biasa aja ngelahirin, dan orang tuanya semuanya akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang normal gitu. Bukan sesuatu yang layak untuk dipermalukan gitu. Nah, kalau di Indonesia ya tengah-tengah gitu. Itu masalah. Jadi sebenarnya ini adalah masalah yang sangat-sangat kompleks gitu terkait dengan hal ini gitu. Gitu, Kang. Akhirnya gimana Pak Guru terkait kebijakan pemerintah ini Pak Guru? Saya kira sejauh ini pemerintah gonta-ganti kurikulum, terus kemudian digitalisasi semakin cepat sekali. Tapi terkait yang konon katanya jadi aib tadi, sampai hari ini menurut saya belum ada solusinya Pak Guru. Belum, karena sampai sekarang kita tuh masih berdebat soal solusinya, itu kita masih berdebat gitu. Ya seperti yang tadi itu, coba misalkan kita ambil pendekatan barat. Pendekatan barat itu apa? Yang hamil di luar nikah anggap aja wajar. Maaf dipotong Pak. Nyebut hamil sama pembunuhannya agak dikurangi, TikTok agak sensitif. Oh gitu. Oh, TikTok agak sensitif sehingga kita tidak boleh membicarakan hamil dan pembunuh. Ya itu nanti itu ada peringatan barusan. Nah, tapi intinya kalau misalkan kita ngambil pendekatan barat, itu juga sebenarnya udah selesai. Ya udah, jangan dibully yang seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Kalau misalkan kita ngambil pendekatan yang di Timur Tengah gitu, yang tegas, itu ya preventif sejak awal dipisahkan, gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ada yang pro terhadap kelompok Islam, ada yang pro terhadap kelompok Barat. Mereka berdebat karena belum ada regulasi yang bisa disepakati bersama. Ya akhirnya kita tidak memiliki hukum dan tidak memiliki kurikulum terkait dengan itu. Kita dibuat ngambang aja. Nanti kalau misalkan ada anak hamil di luar nikah misalkan, ya apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada aturannya, tidak ada apanya, ya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Jadi biarkan mereka nangis dan menanggung malu masing-masing, tapi ya sudah, tidak ada apa-apa. Ya itulah salah satu bahwa kita sebagai warga negara atau sebagai negara sebenarnya belum benar-benar matang dan belum benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang pasti. Gitu, Kang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang tua yang tidak siap punya anak itu 63%. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang 72%. Lebih banyak. Dan itu sebenarnya datanya dari KPI. Maksudnya, ya. Jadi maksudnya sebenarnya, iya. Jadi sebenarnya gini, data itu sebenarnya saya simpulkan dari bahwa
kekerasan dan bulian yang didapatkan oleh anak-anak itu sekitar 72% itu terjadi di lingkungan rumah. Yang kedua adalah oleh para guru dan yang berikutnya adalah oleh siswa, oleh teman-teman. Jadi yang korban bullying atau peristiwa bullying di anak-anak kita itu cuma 11%. Sisanya yang jauh lebih besar itu dilakukan oleh guru dan orang tua. Nah, itu masalahnya. Kenapa begitu? Karena orang tua kita memang belum layak untuk menjadi orang tua. Jadi ketika misalkan kita menjadi orang tua, misalkan ketika kita menikah, kan yang dipikirkan sama orang-orang kita itu adalah bagaimana bulan madu, yang dipikirin itu adalah bagaimana caranya nanti di rumah tinggal sama siapa, mertua yang mana, kemudian nanti rumah cicilan siapa yang nanggung, nanti suami kerja apa, istri nanti kerjanya apa, apakah boleh kerja di luar rumah atau tidak. Kemudian nanti ya jadi yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pribadi dan ego gitu. Kenapa nggak yang dipikirkan itu adalah ketika saya menikah, artinya saya punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi baru, dan generasi baru itu berarti harus dididik untuk menjadi lebih baik lagi, kan gitu ya. Dan tidak banyak, makanya kalau misalkan di Indonesia ditanyain orang yang sudah menikah mana yang lebih banyak datang ke bioskop nonton bareng atau ikut kelas parenting. Coba saya tanya yang seperti itu, mana yang lebih banyak ikut kelas parenting atau datang nonton bioskop bareng-bareng untuk berkencan misalkan. Kan pasti banyakan yang berkencan, berapa persennya itu. Karena apa? Ya karena kita nggak mikirin soal generasi selanjutnya. Jadi ketika misalkan kita punya anak, kita nggak punya visi nanti anak ke depan kayak gimana. Kita nggak berpikir tentang nanti pendidikannya kayak gimana. Kita hanya berpikir nanti anaknya kalau misalkan nanti kita tinggalnya, mertua mana yang boleh tinggal di rumah kita. Kan gitu yang dipikirkan itu. Makanya di meme, di komik-komik, di apa yang dipikirkan soal pernikahan itu adalah mertua, gimana cara ngakalin mertua, apa kan segala rupa yang seperti itu gitu. Betul. Kita tuh berorientasi pada masa lalu, bukan berorientasi pada masa depan. Kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan pada mertua dan ibu kita, bukan memperlakukan anak-anak kita kayak gimana gitu. Kan kayak gitu. Nah, jadi sudah mah kita tuh gagal paham untuk memahami hal-hal yang sederhana seperti itu, kemudian ditambah bahwa orang tua kita yang tidak layak, seperti yang tadi dijelaskan, ada yang jadi orang tua itu karena kepepet, karena kejepit, dan akhirnya menghasilkan siklus yang parah gitu. Saya ada selebriti terkemuka di Amerika Serikat yang sebenarnya perilakunya juga untuk banyak hal nggak layak ditiru, tapi pada bagian ini layak dicontoh. Eminem. Eminem itu kan sebenarnya rapper yang dibesarkan dari keluarga yang broken home, tidak punya ayah, mamahnya pemabok parah, dia tidak punya teman karena mamahnya pemabok parah, jadi akhirnya dia dibesarkan pindah-pindah gitu, karena mamahnya sedikit-sedikit dipecat, jadi dia harus pindah-pindah ngikutin mamahnya, dia nggak punya teman, nggak punya apa, jadi hidupnya broken home banget, hidupnya hancur banget. Tapi pada akhirnya ketika Eminem sendiri punya anak, ternyata dia berhasil untuk membesarkan anaknya. Dan bahkan sampai anaknya menikah, sampai anaknya punya anak lagi gitu, dan akhirnya dia jadi ini. Artinya dalam hal ini dia berhasil memutus mata rantai kengerian. Jadi dia dibesarkan sebagai anak broken home, tetapi dia ketika punya anak, dia bahkan mengadopsi beberapa anak orang lain untuk dibesarkan, dan semuanya jadi orang yang berbahagia, jadi orang yang sukses menemukan tambatan hidupnya. Bahkan anaknya Eminem itu gak kayak orang-orang barat yang lain, dia nikah dulu baru hamil gitu kan. Nggak kayak yang lain. Nah ini kan sebenarnya maksud saya ingin menceritakan bahwa kalau misalkan kita termasuk orang yang dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis, dari keluarga yang suka ngebully, dari orang tua yang tidak terdidik dan sebagainya, jangan kita jadi akan alasan bahwa kita pun saya anak broken home jadi ya kayak gini ya, jangan jadi alasan. Kita bisa mengubah kok, kita bisa menutup mata rantai itu. Jadi lebih baik. Jadi jangan dulu salahin pemerintah yang memang nggak ada kerjaannya, jangan dulu salahin kepada jadi pemerintah bekerja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, undang-undang itu dibuatnya sama DPR. DPR kenapa bikin undang-undang itu? Karena ada permintaan dari rakyat. Rakyat Indonesia kan nggak minta undang-undang tentang orang tua, nggak minta undang-undang tentang regulasi. Mereka mikirnya tentang mertua, kan? Nah, karena itu, maka mereka tidak minta. Nah, karena itu, maka pemerintah pun tidak menghasilkan apa-apa dalam hal ini. Gitu. Sebelum saya ngajak podcast Pak Guru ini, kemarin saya juga ketemu dengan salah satu dewan di kota sini, Bang. Itu saya menanyakan terkait ini, Bang. Cuman jawabannya masih belum memuaskan ya bagi saya, karena memang keadaan saat ini ya seperti ini. Jadi ketika saya bertemu Pak Guru nih, bagi saya ini momen yang luar biasa untuk menanyakan
apakah tidak sebaiknya negara ini dipaksa untuk membahas ini? Karena ini menjadi bom waktu yang terus berulang. Katanya Indonesia negara yang beragama, tapi ketika ada seperti ini, mesti nanti diarahkan kepada bullying, penghinaan, bahkan dikucilkan dan sebagainya. Tapi negara sendiri tidak memberikan solusi yang menurut saya memayungi gitu. Enggak, gini. Melihat artis yang ada kan, contohnya figurnya seperti itu kebanyakan ya Pak Guru. Enggak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi di sosial media ditunjukkan seperti itu, tapi di realita kita dipaksa untuk menjadi orang yang seperti itu. Oh, kenapa kita tidak dipaksa aja? Kenapa negara tidak memaksa aja masyarakat untuk bikin kajian-kajian yang seperti ini gitu kan? Kan katanya Indonesia itu adalah negara yang religius. Indonesia itu bukan negara religius. Indonesia itu mengaku religius. Jadi iya, jadi data yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara paling religius di dunia, metode untuk menyimpulkan Indonesia negara paling religius itu ditanya orang satu-satu. Anda religius tidak? Anda percaya pada Tuhan enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, maka jawabannya adalah jawaban-jawaban pengakuan, bukan jawaban-jawaban yang objektif. Kan kalau misalkan jawaban objektif itu adalah negara yang religius itu terlihat dari apa yang mereka lakukan. Kalau misalkan mereka korupsi, ya nggak mungkin disebut religius. Kalau banyak pungli, nggak mungkin disebut religius. Kalau banyak kemunafikan, ya nggak mungkin disebut religius, kan gitu. Tapi kita disebut religius itu karena metodenya adalah bertanya dan pengakuan. Makanya kita tidak layak disebut negara paling religius. Kita layak disebut sebagai negara paling ngaku religius. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pemerintah nggak dipaksa atau memaksa warganya saja? Oh tidak, karena pemerintah Indonesia itu dibesarkan dari pemilu. Karena dibesarkan dari pemilu, maka sejak awal mereka itu bertanya pada rakyat, wahai rakyat, biar saya dicoblos dan akhirnya jadi presiden, apa yang kamu minta agar saya lakukan biar saya jadi presiden? Itu kan mekanismenya di Indonesia kan kayak gitu kan? Saya mau jadi DPR, wahai rakyat, apa yang dibutuhkan agar saya lakukan, agar saya nanti dicoblos, kan gitu. Makanya yang politisi-politisi itu akhirnya akan mendapatkan jawaban dari rakyat. Oh, kami pengen makan gratis. Oh, kami pengen sekolah gratis. Kami pengen BPJS murah. Kami pengen BBM subsidi. Yang diminta itu kan yang begitu pada akhirnya. Nah, akhirnya terpilih. Ketika terpilih, maka mereka wajib mengikuti apa yang diminta dan ditawarkan sebelumnya. Nggak mungkin kan mereka terpilih karena mereka berjanji untuk menurunkan harga BBM. Kemudian setelah mereka terpilih, akhirnya mereka memaksa rakyatnya untuk akhirnya ikutan parenting. Kan nggak bisa. Mereka bisa didemo dan akhirnya mereka akan dilungsurkan, dilengserkan dari jabatan mereka. Nah, karena tidak mau dilengserkan, maka akhirnya mereka menuruti saja keinginan rakyat. Bukan soal pendidikan, bukan soal apa, tapi makan siang gratis, cukuran gratis, nanti hewan-hewan peternakan apanya gratis. Ya, yang gratis-gratis aja semuanya kayak gitu. Semuanya itu gratisan di Indonesia itu. Nah, jadi pemerintah kita tersandra sebenarnya oleh rakyat yang pengennya itu. Jadi, kalau misalkan di Indonesia ada rakyat yang tidak punya rumah, karena tidak punya rumah, akhirnya dia beli tanah ilegal di gunung, daerah resapan air, tidak boleh tidak boleh dibangun, tapi dibangunlah. Ketika ada satu yang dibangun seperti itu, yang lain ngikutin, akhirnya ada 10 rumah. Ketika ada 10 rumah di situ, maka ketika kampanye kepala daerah, misalkan Pilkades, nah itu mereka minta, Pak, saya akan nyoblos Bapak, tapi ini jalan di depan rumah saya tolong dibikinin. Akhirnya daerah resapan air itu di jalan bikin jalan. Kalau misalkan sudah bikin jalan, nanti di situ ada villa, ada toko, ada tukang tambal ban, ada tukang basreng, ada tukang baso, yang seperti itu makin banyak di situ sepertinya. Akhirnya apa? Daerah resapan air itu menjadi pemukiman. Setelah itu apa? Di situ di bawahnya akhirnya kekeringan dan kebanjiran pas musim hujan, di situnya mereka jadi kawasan yang padat. Nah, itu muncul gara-gara apa? Gara-gara Pak Kades pengen berkuasa, dan agar berkuasa akhirnya dia melakukan apapun yang diminta sama rakyat yang sebenarnya tidak layak untuk meminta. Nah, jadi kebijakan-kebijakan di Indonesia seluruhnya itu harus dikaitkan dengan political will kita yang sejak awal memang begitu. Pola berpikir politisi kita itu kan gitu. Jadi boro-boro mikirin untuk memaksa rakyat untuk ikutan parenting, ya boro-boro kayak gitu. Video saya aja banyak yang tidak direkomendasikan.
Sudah 30 menit ya. Oh, sudah 30 menit. Ya, ya, itu mah iklan dari 30 menit. Oke, Pak Guru, sebelum closing statement Pak Guru, permintaan saya Pak Guru, jika bisa dan Pak Guru berkenan, tolong kampanyekan terkait pembahasan ini Pak Guru di pemerintah Pak Guru, karena menurut saya ini sangat penting sekali, sehingga biar tercipta orang tua yang konotasinya lebih layak Pak Guru. Ya, insya Allah saya udah banyak bikin video soal itu sebenarnya. Salah satu gebrakan Pak Guru kemarin terkait video yang membahas tentang ekonomi umat dan sebagainya itu luar biasa, dan mudah-mudahan nanti yang terkait apa yang saya sampaikan tadi juga Pak Guru mungkin bisa melakukan gebrakan lagi yang lebih luar biasa gitu Pak. Amin, amin. Closing statement Pak Guru. Saya tidak akan closing statement karena ini bukan pertemuan terakhir kita, dan saya tidak akan closing statement karena saya bukan terpidana mati. Closing statement itu untuk orang yang mau mati. Anda pernyataan terakhir apa? Enggak, kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Siap Pak Guru, terima kasih banyak Pak Guru, luar biasa. Pamit ya.